Sifat kaum Sufi dan siapakah mereka? Syekh Abu Nasr As-Sarraj rahimahullah berkata, adapun sifat-sifat kaum Sufi dan siapa sebenarnya mereka, adalah sebagaimana yang pernah dijawab oleh Abdul Wahid bin Zaid sebagaimana yang pernah saya terima di mana ia adalah salah seorang yang sangat dekat dengan Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya, siapakah kaum Sufi itu menurut Anda? Ia menjawab, adalah mereka yang menggunakan akalnya tatkala ditimpa kesedihan dan selalu menetapinya dengan hati nurani, selalu berpegang teguh pada Tuhannya dari kejelekan nafsunya. Maka merekalah kaum Sufi. Zunnun al-Mishri rahimahullah ditanya tentang Sufi, kemudian ia menjawab, seorang Sufi ialah orang yang tidak dibuat lelah oleh tuntutan, dan tidak dibuat gelisah oleh sesuatu yang hilang darinya. Zunnun juga pernah mengemukakan, orang-orang Sufi adalah kaum yang lebih mengedepankan Allah daripada segala sesuatu. Maka dengan demikian Allah akan mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Imam Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah ditanya tentang kaum Sufi, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah kaum pilihan Allah dari makhluknya yang Dia sembunyikan. Abu Hasan Al-Qannad rahimahullah ditanya tentang makna Sufi, maka ia menjawab, kata itu berasal dari kata syofa, yang artinya adalah selalu berbuat hanya untuk Allah Azza wa Jalla dalam setiap waktu dengan penuh setia. Sebagian yang lain berkata, Sufi adalah seseorang apabila dihadapkan pada dua pilihan kondisi spiritual atau dua akhlak yang mulia, maka ia selalu memilih yang paling baik dan paling utama. Ada pula yang lain ditanya tentang makna Sufi, maka ia menjawab, makna Sufi adalah apabila seorang hamba telah mampu merealisasikan penghambaan, ubudiyah, dijernihkan oleh Allah yang Maha Pengasih sehingga bersih dari kotoran manusiawi, menempati kedudukan hakikat. Jika ia bisa melakukan hal itu, maka dialah seorang Sufi karena ia telah dibersihkan. Syekh Abu Nasr As-Sarraj rahimahullah berkata, jika Anda ditanya, siapa pada hakikatnya kaum Sufi itu? Coba terangkan pada kami. Maka Syekh Abu Nasr As-Sarraj memberi jawaban, mereka adalah ulama yang tahu Allah dan hukum-hukumnya, mengamalkan apa yang Allah ajarkan pada mereka, merealisasikan apa yang diperintahkan untuk mengamalkannya, menghayati apa yang telah mereka realisasikan dan hanyut, sirna, dengan apa yang mereka hayati. Sebab setiap orang yang sanggup menghayati sesuatu ia akan hanyut, sirna, dengan apa yang ia hayati. Ciri khas kaum Sufi dari etika, kondisi dan ilmu. Syekh Abu Nasr As-Sarraj rahimahullah berkata, hal pertama yang merupakan ciri khas kaum Sufi yang membedakannya, mereka bisa melakukan semua kewajiban dan meninggalkan larangan, adalah meninggalkan hal-hal yang tidak dianggap perlu dan penting, memutus semua hubungan yang hanya akan menghambat antara mereka dengan apa yang diinginkan dan dituju. Sebab yang menjadi maksud dan tujuannya tak lain adalah Sang Maha Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Mereka memiliki adab, etika, dan kondisi spiritual yang beragam. Di antaranya adalah, merasa puas, qanaah, dengan sedikit materi, duniawi, sangat sederhana dalam sarana hidup yang tak mungkin ditinggalkan, seperti pakaian, tempat tidur, makanan dan lain-lain. Mereka bergelut dengan kesederhanaan. Lebih memilih lapar daripada kenyang, sesuatu yang sedikit daripada yang banyak. Mereka tinggalkan kedudukan dan posisi terhormat di mata manusia. Mereka curahkan kasih sayang kepada semua makhluk, ramah, sopan dan rendah hati kepada yang muda maupun yang tua. Mengutamakan orang lain meskipun saat itu masih membutuhkannya. Mereka tidak pernah iri dan dengki serta tidak peduli terhadap mereka yang memiliki harta melimpah. Dirinya selalu berprasangka baik kepada Allah. Dirinya selalu menghadap kepada Allah dan mencurahkan segalanya hanya untuknya. Selalu bertahan dalam menghadapi cobaan dan bencana yang diberikannya, rela, ridho, akan ketentuan kodonya, bersabar dalam berjuang dan menggempur hawa nafsunya. Selalu menghindari kesukaan-kesukaan nafsu dan selalu menentangnya. Karena Allah telah menjelaskan, bahwa nafsu akan selalu memerintah kejelekan dan melihatnya sebagai musuh terbesar yang selalu berdampingan dengan Anda. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh engkau yang paling besar adalah hawa nafsu yang ada dalam dirimu sendiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan di antara etika, adab, dan perilaku mereka adalah selalu menjaga rahasia-rahasia hatinya dan selalu muraqabah. Sementara menjaga hatinya, dengan membersihkannya dari bisikan-bisikan jelek, menenangkan pikiran-pikiran yang sibuk, di mana hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga mereka menyembah Allah dengan penuh konsentrasi, hati yang adil, tekad yang menyatu, niat yang murni dan maksud yang tulus. Di antara adab, perilaku dan ciri khas mereka yang lain,
adalah menapaki jalan-jalan para walinya, menerjunkan diri dalam berbagai posisi orang-orang pilihannya dan melakukan hakikat berbagai kebenaran, dengan mengorbankan jiwa dan menghancurkan nafsu. Lebih memilih kerendahan daripada keagungan dan lebih mengedepankan hal-hal yang berat daripada kemudahan. Karena keinginan kuatnya untuk bisa sampai wusul kepada Allah yang menjadi tujuan utamanya, ia tidak menginginkan yang lain selain apa yang dikehendakinya. Wallahu alam.